Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Syabila Rizkyani dengan NPM 2021700115 Pendidikan Geografi. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran. Kira-kira apa sih media pembelajaran itu? Jadi media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajarannya dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman peserta didik serta dapat menimbulkan motivasi belajar pada peserta didik sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Nah, dalam media pembelajaran itu terdapat taksonomi atau klasifikasi pengelompokan media pembelajaran. Menurut Gagne, taksonomi media pembelajaran terbagi menjadi 7. Yang pertama, benda yang didemonstrasikan. Yang kedua, komunikasi lisan. Yang ketiga, media cetak. Yang keempat, gambar diam. Yang kelima, gambar gerak. Yang keenam, film bersuara. Dan yang terakhir, mesin belajar. Di sini saya akan mengambil contoh media pembelajaran geografi menurut Gagne, yaitu film bersuara. Nah, seorang pendidik bisa menampilkan sebuah video yang nantinya akan disimak oleh peserta didik. Seperti video yang akan saya contohkan sebagai berikut. Plasma panas berbentuk hampir bulat sempurna ini akan jadi tujuan pertamamu. Untuk sampai di sana, kamu harus menempuh jarak hampir 150 juta kilometer atau satu satuan astronomi. Ini sekitar 400 kali jarak bumi ke bulan. Begitu mendekatinya, kamu malah semakin bingung. Permukaan matahari terlihat seperti bumi yang membara. Kamu pun tahu kalau pola ini terbentuk oleh gas yang mendidih di sekelilingnya. Setiap sel yang kamu lihat hampir seluas 700.000 km persegi, kurang lebih seukuran Pulau Kalimantan. Gas ini berputar dengan kecepatan super ngebut yang kemudian membentuk granula matahari. Beberapa areanya terlihat jauh lebih terang dan disitulah materi panas matahari bergerak naik mendekati permukaannya. Saat granula menjadi dingin dan kecil, akan terlihat area gelap. Di sini terdapat titik-titik terang yang menjadi penanda medan magnet. Tetap jaga jarak dengan matahari ya, karena suhu di permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius. Tapi angka ini masih belum seberapa dibandingkan dengan suhu di intinya, 15 juta derajat Celcius. Duh, makin panas nih. Kita lanjut saja yuk. Inilah planet terdekat dari matahari, Merkurius. Begitu melihatnya, kamu pasti akan mengira ada yang tak beres. Apa pesawat luar angkasamu salah jalur? Objek ini terlihat sangat mirip dengan bulan. Tapi, setelah beberapa saat, kamu baru tahu, ternyata berbeda jauh. Merkurius merupakan satu dari 4 planet berbatu di tata surya kita. Karena itulah, kamu bisa benar-benar menapakkan kaki di permukaannya. Di sekelilingnya terlihat kawah yang terbentuk dari tumbukan batu luar angkasa. Waktu yang diperlukan untuk mengelilingi planet ini selama 8 hari dengan rover. Tapi medan di Merkurius tidak mulus. Permukaannya dipenuhi dengan bukit tinggi dan ngarai yang terjal. Tingginya bisa mencapai 3 km dan panjangnya sejauh ratusan kilometer. Untungnya, kamu memakai baju luar angkasa yang didesain khusus. Merkurius tidak punya atmosfer dan suhu di planet ini sangat ekstrim, 426 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 derajat Celcius pada malam hari. Venus yang kamu lihat di gambar mungkin berwarna kebiruan, tapi ternyata sangat berbeda. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer yang sangat pekat dan terbuat dari karbon dioksida. Saat pesawatmu turun, kamu melihat kepulan asap asam sulfat yang tebal. Kamu langsung tahu kalau permukaan Venus sebenarnya berwarna coklat kemerahan. Planet ini kering dan panas. Tekanannya 90 kali lebih kuat dari tekanan bumi. Kamu mendarat di daratan yang luas dan rata. 2/3 permukaan Venus berkontur seperti ini. Beberapa kilometer dari tempat pendaratanmu terdapat gunung api yang menjulang. Kemungkinan masih aktif sampai sekarang. Kamu juga melihat kanal panjang dan berliku. Kanal ini dulunya merupakan aliran lava dan sebagian dari aliran itu sepanjang 5.000 km. Inilah kanal terpanjang di semua planet.
Atmosfernya yang pekat menghasilkan efek rumah kaca, mirip dengan di bumi. Efek ini menangkap panas, sehingga suhu di Venus naik menjadi 471 derajat Celcius. Cukup panas untuk bisa melelehkan timah. Jadi, sebaiknya jangan berlama-lama di sini. Nanti pesawat ruang angkasamu tidak akan bertahan. Inilah kesan pertamamu pada Mars. Dingin membeku, suhunya turun sampai minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan pun, planet ini terlihat kemerahan. Saat melangkahkan kaki di Mars, kamu akan tahu alasannya. Permukaannya diselimuti debu kemerahan, debu yang sama juga berterbangan di sekitarmu. Sejauh mata memandang, terlihat juga rona warna emas, coklat keemasan, dan kehijauan. Semuanya tergantung dari mineral yang terdapat di tanahnya. Lapisan debunya juga punya beragam ukuran, sebagian besar setebal 2 meter. Permukaan planet ini berbatu dan diselimuti hamparan danau kering, kawah, gunung api, serta ngarai. Gunung tertinggi di tata surya kita, Olympus Mons, berada di Mars. Tingginya 2,5 kalinya Gunung Everest dan lebarnya kurang lebih sejauh jarak Jakarta sampai Madiun. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi dan mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Badai debu terkadang bergejolak di seluruh Mars, yang terdahsyat bahkan bisa dilihat dari bumi. Kamu mendekati planet terbesar di tata surya. Saking besarnya, diameter Jupiter di ekuatornya sepanjang 143.000 km dan bisa memuat 1.300 bumi. Suhunya juga sangat panas, 24.000 derajat Celcius di intinya. Sayangnya, kamu tidak akan bisa mendarat di Jupiter. Wujudnya berupa gas raksasa dan atmosfernya terbuat dari gas hidrogen dan helium. Saat pesawatmu mulai turun, kamu akan menyaksikan awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Semuanya membuat Jupiter terlihat berwarna-warni dan membentuk garis cantik. Semakin ke dalam menuju pusatnya, kamu akan melihat hidrogennya menjadi cair. Tapi tujuanmu bukan ke sini. Kamu datang untuk melihat bintik merah raksasa atau badai raksasa seukuran bumi yang terus berputar. Badai ini telah mengamuk selama 360 tahun. Warnanya beragam, dari pink salmon pucat, putih, sampai merah bata gelap. Sama halnya dengan di Jupiter, permukaan Saturnus juga tidak padat. Planet ini sebagian besar terbentuk oleh hidrogen dan helium. Selain itu, semakin ke dalam, suhu dan densitasnya akan menjadi berubah. Kalau kamu mau keluar dari pesawatmu, lalu menapakkan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalamnya. Dari atas, gas raksasa ini memang terlihat seperti punya permukaan. Bola berwarna coklat kekuningan ini terlihat padat dan dikelilingi lapisan-lapisan awan. Lapisan kasat mata terluarnya berupa awan amonia. Kemudian ada awan hidrosulfida dan lapisan terdalamnya terbuat dari awan air. Saat menikmati keindahan planet ini dari atas, kamu bisa melihat satu ciri yang paling terkenal, cincin keabu-abuan, krem, dan kecoklatan yang cantik. Kumpulan cincin ini terbuat dari gumpalan batu dan es. Kamu juga melihat sebagian dari 53 satelit yang dimiliki Saturnus. Titan adalah satelit beres dan terbesar Saturnus. Ukurannya 2 kali lebih besar dari bulan, bahkan Merkurius. Oke, dadah Saturnus. Tujuan kita berikutnya adalah bola es dan gas berwarna biru kehijauan. Uranus, si es raksasa ini mendapat warna cantiknya berkat pantulan sinar matahari di permukaannya. Uranus bukan planet yang padat, jadi kalau kamu tidak bisa mendarat tepat waktu, pesawatmu akan terbang melewati atmosfer atasnya, lalu tenggelam di pusatnya yang berwujud es cair. Uranus mengelilingi matahari di sisinya. Cuma planet Uranus yang sumbunya hampir mengarah langsung ke matahari. Penyebabnya mungkin karena bertabrakan dengan objek raksasa sesaat setelah pembentukannya. Kamu beruntung karena cuaca di Uranus sedang panas. Itulah sebabnya kamu bisa mengamati badai besar. Badai ini hanya terjadi saat Uranus mencapai suhu tertingginya dan tersebar sejauh lebih dari 9.600 km. Kira-kira hampir sejauh jarak antara Jepang dan Amerika Serikat.
Kamu juga bisa melihat indahnya dua pasang cincin yang dimiliki planet ini. Yang ada di dalamnya berupa lingkaran gelap dan sempit, sementara dua cincin terluarnya berwarna terang, biru dan merah. Kita sampai di planet terjauh dari matahari, Neptunus. Ukurannya 4 kali lebih besar dan 17 kali lebih berat dari matahari. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekatinya sebenarnya adalah lapisan gas yang berputar dan awan abadi. Mantel merupakan lapisan yang bisa dianggap sebagai permukaan Neptunus. Bahan penyusunnya terdiri dari air, amonia, dan es metana. Tapi tetap saja tidak ada objek padat yang bisa ditapaki. Semisal kamu mau mendekati inti planet ini, kamu akan merasakan perubahan suhu yang sangat drastis. Dari minus 206 derajat Celcius di permukaannya, jadi lebih dari 6.650 derajat Celcius di intinya. Perbedaan suhu ekstrem ini membentuk badai angin yang sangat kuat. Kecepatannya mencapai 1.930 km per jam. Oke, perjalanan kita sudah selesai. Saatnya kita pulang. Nah, setelah menampilkan video tersebut, kita sebagai pendidik bisa melontarkan pertanyaan kepada peserta didik terkait video pembahasan mengenai planet tersebut. Ataupun kita bisa menanyakan hal apa saja yang kira-kira mereka masih belum bisa dipahami atau dimengerti dari video tersebut. Jadi teman-teman, media pembelajaran itu merupakan faktor yang sangat penting, terutama dalam proses pembelajaran. Adapun seperti yang saya contohkan tadi, media tersebut bisa menjadi media yang menarik bagi peserta didik. Mengapa? Karena dalam media tersebut seorang peserta didik dapat memfokuskan mata dan telinga mereka terhadap apa yang mereka lihat dalam video tersebut, sehingga imajinasi mereka bisa dikembangkan dan tergambarkan dari materi yang akan kita sampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.